Hai, ketemu lagi bersama saya Gilang Setiawan di Cerita Aja. Oh, gitu. Nah, kali ini Gilang nggak sendiri, tapi seperti biasanya Gilang ditemani oleh beberapa tamu-tamu yang spesial. Nah, tamu kali ini adalah sosok wanita cantik. Langsung aja kita lihat nih di kamera. Ada sosok wanita cantik. Wanita ini adalah bukan seorang penjual jamu atau juga bukan seorang penjual makanan. Tapi dia ini adalah seorang atlet sepatu roda. Ada Alifa, langsung saja. Halo Alifa. Halo Bang Gilang. Gimana hari ini? Baik, seperti biasanya baik. Oke, gimana hari ini nggak pakai sepatu roda? Nggak, lagi res. Oke. Alifa, berbicara sepatu roda, sebenarnya kamu itu memulai bersepatu roda itu di usia berapa? Alifa bersepatu roda itu dari kecil, dari usia 5 tahun, tepatnya itu pada saat TK. Oh, Iya, gitu. TK. Terus setelah itu kamu melihat potensi diri kamu ini, kayaknya ini saya harus terus nih untuk bermain sepatu roda. Nah, itu sebenarnya tuh arahan dari nenek gitu. Jadi tuh Alifa suka pakai sepatu biasa sebenarnya, tapi dia ada rodanya. Dia ada rodanya. Nah, karena Alifa selalu kehidupan sehari-harinya gunakan sepatu itu. Pergi kayak ke mall, ke supermarket, jajan, Alifa selalu pakai sepatu itu gitu. Oke, jadi dari cerita Alifa tadi bahwa ini ada di rumah itu berarti orang tua membeli sepatu yang ada rodanya dulu. Iya, sepatu biasa tapi. Sepatu biasa. Dan itu nggak kepikiran bahwa ini akan menjadi atlet nantinya. Iya, itu nggak ada, belum. Oke, nah itu saat dibelanjain sepatunya, itu Iya. memang kamu pilih sendiri atau gimana nih? Iya, pilih sendiri. Pas awal dapat sepatu iya, itu di umur 5 tahun? Iya, karena males jalan kan, terus ngeliat sepatu yang ada rodanya kayak tertarik nih gitu, kayak menarik sepatunya gitu. Oh gitu, Iya. bukan dari keinginan orang tua untuk membeli itu, tapi Iya. Alifa sendiri. Mak kayaknya ini cocok Ada nih, gitu, rodanya, seperti iya, itu ya. iya. Oke, nah udah ketemu di situ, akhirnya nenek melihat potensi diri Alifa. Iya. Ini kayaknya ini anak agak berbeda gitu Iya, ya. benar. Gimana ceritanya? Jadi karena nenek sering ngelihat keseharian pakai sepatu itu, nggak mau lepas juga itu sepatunya. Nenek kayak bicara ke orang tua, ngobrolin kalau anaknya kayaknya bisa nih dibawa lebih serius, mungkin ngikutin sepatu roda ini gitu. Jadi dimasukin klub di Medan gitu, klub sepatu roda di Medan. Itu di usia? Di usia 5 tahun itu. Di usia 5 tahun itu? Iya, ada masuk klub. Oke, berarti potensi yang melihat potensinya itu adalah nenek sendiri atau orang tua Alifa? Nenek sebenarnya. Dari nenek? Nenek, iya. Nenek. Karena lebih sering main sama nenek gitu. Karena kan mama ayah kerja kan, jadi di rumah sama nenek gitu. Oke, akhirnya Alifa di umur 5 tahun sudah mulai belajar untuk menjadi berarti atlet sepatu roda. Iya, benar. Hingga saat ini? Iya, enggak saat ini. Oke, nah setelah itu, ini kan kalau misalnya berbicara sepatu roda ini penuh dengan keseimbangan ya? Iya, harus ada keseimbangannya biar bisa berdiri gitu. Saat itu di usia umur 5 tahun, apa yang menjadi motivasi kamu? Jadi motivasinya karena mungkin anak kecil yang ngelihat orang jalan kaki biasa aja kan kayak capek gitu kan. Kan kalau ada rodanya mungkin kepikiran bakalan lebih kencang gitu, lebih laju jalannya. Jadi kenapa nggak dicoba aja sepatu roda gitu? Karena mikir kayak mungkin nggak pakai sepatu roda itu bakalan lebih nggak capek ditimbang jalan biasa pakai kaki. Padahal aslinya capek. Capek gitu ya? Karena menjadi atlet. Oke, ini berbicara sepatu roda, ini sama nggak sih dengan sepatu-sepatu pada umumnya gitu? Harganya atau apa gitu? Berbeda. Jadi sepatu roda itu banyak jenisnya. Nah, kalau Alifa itu namanya di speed, roller skate gitu. Oke, jadi di sepatu Alifa itu sendiri adalah roller skate, dia Oke. speed, dia menghitung kecepatan mainnya, cara mainnya menghitung kecepatan. Wow. Kecepatan waktu gitu. Oke, kalau misalnya kecepatan Alifa sendiri? Alifa paling kencang di 200 meter itu 17,3 detik. 200 meter. 200 meter? Iya. Itu di lokasi di Medan itu di mana? Medan ada 2 lapangan. Ada di satu di Cadika, satu lagi di Gor Serbaguna Pancing. Oke. Jadi ada 2 lapangan di kota Medan ya, satu Iya, di Cadika, benar. satu di Gor
sepatu roda pancing, serbaguna pancing. Itu rame nggak sih komunitasnya? Rame, di Medan sendiri aja itu ada 3 klub. Terus? Di Medan ada 3 klub, terus yang dipancing di Deli Serdang itu ada 1 klub. Jadi total kayaknya 4 klub. Oke. Ngomongin, karena kan memang Alifa adalah seorang atlet. Pastinya yang namanya atlet ini pasti ikut kejuaraan-kejuaraan dong. Benar, ya? benar. Nah, kalau boleh tahu sudah ikut di kejuaraan apa saja? Alifa sudah ikut di kejuaraan tingkat nasional, tingkat daerah, internasional juga. Wow, Terus- keren. Terus juga Alifa sudah menjadi peserta Pekan Olahraga Nasional. Oke. Iya, ikut serta dalam Pekan Olahraga Oke, Nasional. berarti di usia Alifa ini sekarang usianya berapa? 20 tahun 20 tahun. Mm-mm. Berarti sudah 15 tahun berkecimpung di dunia sepatu roda. sepatu roda. Iya, Dan benar. itu sudah jadi makanan sehari-hari sepertinya. Iya, gitu ya. benar. Pasti ada pernah cedera nggak sih? Pasti. Cedera pasti karena sepatu roda ini pengamannya cuma di helm. Kalau yang sudah pro lanjut ke atas itu pengamannya cuma di helm. Di helm? Di kepala. Oke. Dia Oh, cuma itu wajib pakai helm kayak kita kalau Iya, misalnya kita kayak naik helm sepeda. kendaraan. Oke. iya, helmnya helm oh. sepeda gitu. Oke. Mm-mm. Jadi itu harus pakai. Iya harus pakai helm. Jadi pengamannya cuma di helm. Jadi kalau toh lukanya itu sama kayak orang jatuh naik kendaraan. Nah, ada patah tulang, ada luka-luka. Kalau misalnya kamu sendiri udah pernah cedera gimana? Pernah patah tulang pernah di tangan kiri. Yang ini Iya, patah. iya kayak dia turun geser gitu ya pokoknya. Oke. Nah saat itu udah deh gitu. Akhirnya daripada cedera seperti ini, akhirnya pernah kepikir udah menyudahi atau Enggak. malah jadi Enggak. terus penyemangat gitu? Penyemangat pasti ya, karena waktu patah ini aja itu Alifa lagi posisinya itu coba lapangan, tes lapangan untuk ikut perlombaan. Oke. Iya, jadi H-1 untuk tes coba lapangan itu Alifa jatuh dan itu kena tangannya. Oke. Gitu. Ini kan berentetan sama teman-teman yang bersepatu roda kalau misalnya ikut kejuaraan ya seperti begitu. Pernah tersenggol nggak atau bagaimana? Pasti di perlombaan, apalagi Alifa sering main di jarak jauh. Jadi jaraknya di sepatu roda itu bermacam-macam. Ada yang sama seperti kayak atletik lari, ada sprint, ada jarak jauh, ada timnya juga di sepatu roda. Alifa sering main di jarak jauh. Jarak jauh itu sekali main bisa puluhan orang, kayak di 23-an, bisa belasan orang gitu. Jadi cara mainnya itu dia kayak 10.000 meter. 10.000 meter ada nama itu eliminasi. Jadi setiap putaran ada bel untuk ngeliminasi yang paling belakang gitu. Oke, berarti kalau misalnya udah udah paling belakang udahlah gitu ya. Udah pupus harapan gitu. Iya, kan. karena ya. Tapi pernah nggak sih kepikir bahwa saat di kejuaraan Alifa itu nggak pernah di belakang, tetap di lintasan paling depan? Pernah. Sering? Pasti kadang ada di masa kayak di belakangnya pasti Oke. ada kekalahan pasti nggak bisa Itu efeknya diliput. kenapa Ya. bisa di belakang atau apa memang pada saat dimulai startnya kah kita ketinggalan atau di saat jangkauan kaki kita atau bagaimana? Ya biasa kalau di main jauh itu jarang orang ketinggalan start. Kita kan pada dasarnya karena ini mainnya jauh, orang-orang bakalan startnya itu selalu pelan. Oke. Selalu lebih pelan daripada udah pada pertengahan sama di akhir. Jadi itu cara ngeliminasinya itu emang roda siapa paling belakang itu dia yang tereliminasi gitu. Oke, baik kita masih enggak ya. Nah, Alifa ngomongin sepatu nih. Ini sebenarnya sepatunya ini mahal gak sih? Bisa dibilang begitu, karena sepatu roda ini bervariatif dia harganya. Jadi di standar itu ada yang kisaran 500.000 di standar, sedangkan Alifa ini sudah masuk di kategori sepatu speed. Sepatu speed, Iya. harganya berapa? Jadi sepatu speed itu yang sepatu stok itu kisaran di 6 sampai 10 juta itu ada. Oh gitu, jadi ini bisa dikatakan bahwa adalah olahraga mahal ya? Iya. Olahraga mahal dan rentan cedera juga. Iya, itu Karena kalau harga misalnya jatuh gitu segitu ya? cuman sepatunya aja, karena dia kan ada paketan kayak ada frame-nya, ada rodanya lagi. Ada lagi? Itu berpisah-pisah harganya. Itu masih hanya sepatu yang Itu hanya sepatunya. puluhan juta, terus Iya. apa lagi? Frame-nya itu kisarannya sama harganya. Frame itu gimana? Itu
itu jadi ada sepatu, ada frame di bawahnya, baru ada roda. Oke. Iya gitu. Itu beda lagi harganya? Itu beda, roda juga beda harganya. Oke, apa yang membedakan? Emang harganya persatuan dia. Oke. Itu harganya beda-beda gitu. Itu requestan kita atau bagaimana? Ya kita bisa milih kayak Custom mungkin gitu? ada beberapa merek sepatu yang bisa di custom. Oke, kalau misalnya Alifa sendiri mengcustom sepatunya atau bagaimana? Alifa pernah custom sepatu. Custom sepatu. Mm-mm. Oke, kenapa? Beda dari alasnya kah atau dari Iya, tapaknya kah? karena custom itu dia ngikutin bentuk kaki kita, benar-benar mengikuti bentuk kaki kita. Oke, saya lihat dulu bentuk kakinya Alifa. Tapak gajah kayaknya nih. Bukan dong. Bukan ya? Oke, baik. Jadi memang dilihat dari bentuk kakinya juga ya untuk kalau Iya. misalnya custom. Berarti kalau misalnya custom ini jauh lebih mahal Iya, pastinya. dibanding dengan yang biasa. Oke, yang stok. Oke. Berbicara tentang prestasi dari Alifa sendiri. Alifa tadi mengatakan bahwa Alifa ini sudah mengikuti beberapa kejuaraan nasional maupun internasional. Boleh tahu dong kejuaraan nasional di mana saat itu? Kejuaraan nasional biasa sering diselenggarain ya, kayak misalnya Piala Wali Kota Bekasi Oke. atau Piala Surono gitu, biasa di Jawa. Nah gitu. Kalau di internasional itu pernah mengikuti kejuaraan di Malaysia sama di Taiwan, Kaohsiung tempatnya. Oke, Alifa udah pernah ke sana? Pernah. Huhuy, luar biasa Alifa nih. Sosok wanita, yaitu atlet wanita sepatu roda gitu ya. Alifa si gadis sepatu roda ceritanya. Nah, Alifa saat mengikuti kejuaraan saat itu dibekali sama timnya atau bagaimana? Iya, kebetulan waktu yang ke Kaohsiung itu di 2023 dan 2024 kemarin itu. Di Kaohsiung? Kaohsiung. Kaohsiung di? Iya, itu dia daerah di Taiwan, di Taiwan. Oke, kamu bisa berbahasa Taiwan? Enggak. Tapi ada tim ya Ada. gitu. Oke. Jadi kami itu masuk di tim Platda Sumut namanya. Itu lagi persiapan untuk kejuaraan PON. Nah, jadi emang udah ada jadwal dan emang ada pelatih Oke. untuk berlomba ke sana seperti itu. Oke, berarti sudah dapat medali. Alhamdulillah waktu di 2023 dapat medali main tim relay juara 1. Gitu ya. Jadi banyak kisah, banyak inspirasi yang bisa kita petik dari obrolan kita di hari ini bersama Alifa, gadis sepatu roda. Tadi. Berarti ini di My Team tadi adalah kejuaraan internasional ya, yang di Taiwan. Iya, di Taiwan itu Alifa menangnya itu pada saat main tim gitu. Dia kayak misalnya kalau di lari itu estafet, Alifa mainnya relay namanya. Jadi kami tim isinya 4 orang main nomor relay itu dan kami juara 1. Oke, ini tidak semua orang tua gitu ya memberikan kebebasan untuk anaknya. Kalau misalnya dari Alifa sendiri, peran orang tua seperti apa gitu dalam kehidupan Alifa? Peran orang tua ya penting dan sangat berharga dari kehidupan Alifa. Karena orang tua itu membantu secara finansial, secara motivasi, semuanya dibantu sama orang tua Alifa. Mendukung 100% orang tua Alifa mengikuti olahraga ini gitu. Nah, Alifa ini kan memang olahraga yang sangat mahal bisa dikatakan seperti begitu. Iya. Nah, bagaimana Alifa ini bisa menginspirasi banyak orang dan ada Alifa berikutnya? Pernah nggak sih Alifa melihat atau membaca sebuah buku yang di tahun 80-an ada sosok wanita atlet sepatu roda juga namanya Olga dan akhirnya difilmkan di tahun 90-an. Olga dengar. sang sepatu roda kalau nggak salah. Olga dan sepatu roda. Olga Pernah dengar tapi Alifa belum menonton. Oke, apakah ini akan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya sama seperti Olga yang sang wanita sepatu roda? Bisa jadi kalau mereka tertarik dengan dunia sepatu roda. Oke. Bisa jadi. Tapi ini kan mahal gitu ya. Iya. Tapi masih ada yang sepatu roda yang murah. Masih ada. Apalagi kalau misalnya second itu kan masih bisa, kayak misalnya Alifa masih ada yang bagus tapi udah nggak kepakai, mungkin bisa disumbangkan juga atau misalnya dijual dengan lebih murah gitu ke yang lebih membutuhkan gitu. Jadi banyak sebenarnya inspirasi yang bisa kita ambil dari cerita kita di hari ini bersama Alifa. Dia ini adalah sosok
wanita yang baru berusia 20 tahun tapi sudah sangat menginspirasi, sudah sampai ke nasional dan juga internasional dan membawa nama harum Indonesia dan meraih juara satu tim gitu ya. Iya. My Team pada saat itu. Tadi di internasional, tapi di Jakarta yang di Kausiung juara 3. Wow, oke. Jadi semoga ini obrolan kita bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk lebih lagi mencintai dan memaknai arti dari sebuah hobi, dan dari hobi ini bisa menjadi sebuah predikat yang luar biasa. Sampai di sini cerita aja, dan sampai bertemu lagi di podcast cerita aja berikutnya dengan atlet-atlet yang lain. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa. Dah.